Matahari memancarkan teriknya tanpa ampun pada siang itu. Panasnya seakan-akan hendak membakar setiap kepala yang nekat berjalan-jalan di bawah sinarnya. Adam, nama pemuda itu, menepi sejenak dari perempatan lampu lalu lintas untuk berteduh di salah satu toko di dekat situ. Di sana ia terduduk dengan punggung tegak menyandar ke dinding. Dia lalu meluruskan tulang-tulang di kakinya. Ia menghela nafas. Keringatnya membasahi kaos yang ia kenakan. Kemudian dengan sehelai handuk kecil, ia sekap peluh yang membanjiri keningnya. Mata Adam menerawang memperhatikan jalan raya tempat di mana ia biasa berjualan di sana. Roda-roda kendaraan yang berlalu lalang menghempaskan debu-debu tebal di sepanjang jalan. Asap kotor yang merusak udara berterbangan ke segala arah bercampur dengan hawa panas, membuat Adam tidak betah berada lama di sana. Tadi sewaktu ia sedang berjualan, dia sempat terbatuk-batuk beberapa kali gara-gara terhirup asap dan debu. Adam ingin cepat pulang. Rasanya ia sudah terlalu lelah untuk melanjutkan berjualan. Namun, koran asongannya masih tersisa setumpuk. Dan entah kenapa hari ini korannya susah laku. Dari 100 eksemplar yang ia bawa, setengahnya pun belum ada yang terjual. Untuk saat ini, ia tidak bisa berhenti. Selain pendapatannya yang cuma sedikit, ia juga takut akan diomeli oleh koordinatornya jika koran yang diretur jumlahnya terlalu banyak. Sekali lagi, Adam menghela nafas berat. Ia pun memilih untuk melanjutkan jualan korannya sekitar 1 atau 2 jam ke depan. Ia berusaha untuk melawan lelah dan garasnya terik matahari pada siang itu. Musim kemarau mulai memasuki puncaknya. Malamnya di kamar kosnya yang sangat sederhana, Adam tengah menghitung sejumlah uang. Totalnya memang tidak begitu banyak, namun cukup untuk modal pulang kampung besok hari. Dan karena saat itu hampir menjelang Ramadan, rencananya Adam mau menghabiskan bulan puasa di sana. Untuk sementara waktu, ia ingin libur dari rutinitas menjajakan koran yang sudah ditekuninya beberapa tahun ini. Sebenarnya, ia juga lelah dan jenuh. Sampai lamunannya buyar ketika pintu kamarnya diketok seseorang. Dan dengan agak tertatih Adam melangkah hendak membukakan pintu. Kaki sebelah kanannya yang cacat membuat ia kesulitan untuk berjalan dengan lancar. Tamunya yang datang adalah Karno, teman akrab Adam, yang tinggalnya tidak jauh dari tempat kos tersebut. Ia langsung nyelonong masuk sebelum Adam sempat menyapanya. "Kamu besok jadi pulang kampung?" tanya Karno sambil duduk di atas kasur Adam. "Ya jadilah, tapi mungkin aku bakalan lama di sana," jawab Adam. "Loh, kok gitu? Terus jualan koran kamu bagaimana?" ucap Karno sambil menyalakan rokok murahan. Adam diam sebentar, lalu menjawab dengan nada yang tidak yakin. "Mungkin akan kutinggalkan dulu. Terus terang, aku capek jadi pengasong koran terus. Rencananya nanti aku mau mencari pekerjaan lain di kampung. Dan kalau sudah dapat, aku nggak bakalan balik lagi ke sini." Karno sebenarnya hendak berbicara lagi,
tapi Adam keburu menimpali. Sudahlah, gak usah dibahas lagi. Ngomong-ngomong, kamu mau apa kesini? Karno cengengesan. Katanya kamu mau ngajak aku makan nasi goreng di depan gang, ucapnya. Lupa aku, sumpah, saut Adam sambil menepuk jidatnya sendiri. Ya sudah, kau tunggulah dulu di luar, aku mau ganti baju dulu. Sip, tapi motor kau biar aku yang bawa ya. Mana kuncinya? Sekalian mau aku panaskan, pinta Karno. Diraihnya kunci motor yang diserahkan Adam, dan tidak berapa lama kemudian keduanya berboncengan menaiki motor menikmati suasana di malam hari itu. Tiga hari telah berlalu. Di pos jaganya, seorang satpam yang biasa dipanggil dengan nama Pak Malik tengah menahan kantuk yang menyerang. Entah sudah berapa kali mulutnya menguap lebar. Wajar jika ia mengantuk, karena saat itu memang sudah hampir pukul 2 pagi. Namun walaupun begitu, ia tetap tidak diperkenankan untuk tidur pada saat jam kerja. Suasana area luar gedung percetakan koran tersebut memang selalu sepi. Kalau saja ada teman jaga, mungkin ia tidak akan mengantuk seperti sekarang. Angin yang berhembus dari kipas yang tergantung di dinding pos semakin membuat Pak Malik tidak kuasa untuk menahan kantuk. Sedikit demi sedikit ia mulai terbejam dan hampir terlelap. Sampai tiba-tiba seseorang memanggilnya. Pak. Pak Malik membuka matanya lalu terkejut melihat Adam sedang berdiri di hadapannya. Ya Tuhan, kaget aku. Rupanya kamu, Dam. Bikin aku jantungan saja kamu, rutuknya. Mana nongol tiba-tiba lagi? Sejak kapan kamu berdiri di situ? Tanya Pak Malik. Namun Adam tidak menjawab, dan tatapan matanya terlihat kosong. Lalu kamu kesini mau ngapain? Tanya Pak Malik sekali lagi. Mau ngambil koran, Pak. Jawab Adam dengan nada datar yang sontak membuat Pak Malik melongo. Hah? Yang bener? Adam mengangguk lemah. Masa kamu nggak ingat sih? Jam segini ya korannya belum ada lah. Belum selesai dicetak. Masih lama jadinya. Terang Pak Malik yang membuat Adam terlihat lebih murung. Dam, katanya kemarin kamu balik kampung ya? Kok cepet amat udah balik? Bawa oleh-oleh nggak nih? Goda Pak Malik. Namun, tetap saja Adam tidak mau menjawab. Ia diam mematung. Lalu kedua lengannya merapat ke tubuh. Ia kemudian menggigil seperti kedinginan padahal udara malam itu terasa gerah. Sontak, Pak Malik menjadi heran dengan tingkah pemuda tersebut yang dilihatnya agak berbeda dari biasanya. Dia bisa mengetahui karena hampir semua pekerja di percetakan tersebut mengenal Adam dengan baik, termasuk Pak Malik sendiri. Adam terlihat masih gemetaran. Kenapa kamu, Dam? Sakit ya? Pucat amat muka kamu kulihat, kata Pak Malik khawatir. Dingin, Pak, dingin.
jawab Adam lirih. Ya sudah, cepat kamu masuklah ke dalam pos ini. Kubuatkan kamu kopi susu biar kamu hangat, pujuk Pak Malik. Setelah menyalakan dispenser yang ada di ruang dalam pos, Pak Malik lalu keluar untuk menemani Adam lagi. Namun betapa terkejutnya Pak Malik karena si pemuda sudah tidak ada lagi di sana. Pak Malik lantas memeriksa area sekitar pos jaganya guna mencari Adam yang mungkin masih berada di sekitar sana. Kemana tuh anak? Kok cepat amat ngilangnya? Gumam Pak Malik yang merasa bingung. Apa dia langsung ke percetakan ya? Bukannya. Namun setelah dicari sampai ke sana, ia tetap tidak menemukan Adam di tempat tersebut. Para pekerja juga tidak ada yang melihatnya datang. Gak mungkin juga dia kesini, Pak. Lah dia lagi di kampungnya gitu. Jelas salah satu operator percetakan. Pak Malik mulai bingung. Masa sih? Padahal barusan tadi aku ngobrol sama dia di pos depan, ujar Pak Malik, yang sontak membuat semua yang ada di sana bertanya-tanya mengenai kejadian itu. Dan anehnya, hal yang sama kembali berulang kali selama beberapa hari ke depan. Baik petugas satpam maupun karyawan di percetakan koran tersebut mengaku pernah melihat kemunculan Adam yang seharusnya saat itu sedang berada di kampung. Ada yang berspekulasi bahwa Adam telah pulang dari kampung dan sedang berada di kosannya. Namun saat disambangi, ia tidak ada di tempat. Dan saat dihubungi lewat telepon pun, ponselnya kini tidak aktif lagi. Rekan-rekannya pun lantas mulai cemas. Kemunculannya yang selalu hadir secara misterius membuat mereka khawatir jika terjadi sesuatu pada diri Adam. Hingga 10 hari kemudian, seorang lelaki parubaya mendatangi gedung percetakan tersebut. Dan kebetulan saat itu Pak Malik yang bertugas jaga di sana. Tamu itu memperkenalkan diri sebagai ayahnya Adam yang tengah mencari keberadaan anaknya tersebut. Menurut keterangan ayahnya, Adam sama sekali tidak pernah sampai ke rumah. Memang sehari sebelum ia pulang, Adam sempat menelpon. Namun ditunggu-tunggu pemuda itu tak juga tiba. Ponselnya bahkan langsung nonaktif, sehingga keluarganya sulit untuk menghubungi Adam. Dengan sabar, Pak Malik menenangkan ayah Adam. Dari bukti seringnya Adam terlihat, ia mengasumsikan bahwa Adam memang tidak pernah kemana-mana. Ia bahkan berani menjamin bahwa Adam saat ini pasti masih berada di kosannya. Mungkin dikarenakan alasan tertentu, ia memilih bersembunyi dan sesekali keluar jika ada keperluan yang mendesak. Pak Malik lalu menemani ayah Adam mencari anaknya di kosan tersebut. Di sana mereka bertemu dengan Karno. Dia juga sangat terkejut begitu mengetahui bahwa sobat karibnya itu tidak pernah sampai ke rumah. Padahal sepengetahuannya, Adam telah berangkat ke kampungnya sana sejak 10 hari yang lalu. Dilihat dari kamar yang selalu terkunci, serta motornya yang tidak ada di tempat mengindikasikan bahwa Adam pun tidak pernah kembali ke kosan tersebut. Namun anehnya, beberapa penghuni kos mengatakan bahwa mereka pernah melihat Adam berada di tempat itu, walau kemunculannya hanya sekilas. Terkadang dari dalam kamarnya pun terdengar seolah ada aktivitas seseorang di sana. Entah apa yang sebenarnya menimpa Adam hingga ia hilang namun masih bisa muncul dan membuat bingung banyak orang. Tak ada satupun yang bisa menjawab, hingga pada hari ke-13 semenjak Adam menghilang terjadi suatu peristiwa yang mengejutkan banyak pihak.
Sore itu, ada seorang pemburu burung liar sedang memasuki kawasan hutan kecil yang terletak di batas kabupaten. Lama ia berjalan, hingga pada suatu titik indera penciumannya mengendus aroma busuk yang begitu menyengat. Rasa penasarannya membuat ia menyusuri wilayah tersebut. Ia mengikuti asal bau itu sampai ia melihat ada sesuatu yang teronggok di antara semak belukar. Dan begitu si pemburu memeriksanya, nyaris saja ia pingsan. Karena di depan matanya tergeletak sesosok jasad manusia yang kondisinya sudah nyaris membusuk. Lalat-lalat berterbangan mengerumuni mayat tersebut. Di sekujur tubuhnya mulai membengkak. Dan nampak sejumlah besar belatung menempel menggerogoti kulit luarnya. Jelas, mayat itu telah berada lama di sana. Sontak, penemuan tersebut cukup menggemparkan publik pada saat itu. Namun satu hal yang disayangkan, kondisi jasad yang rusak serta tanpa adanya identitas yang bisa dikenali mengakibatkan pihak berwajib sedikit kesulitan untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya mayat itu. Mereka mencari dan mendata setiap orang yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Sementara keluarga Adam yang mulai was-was ikut mencoba mencocokkan mayat tersebut. Dan hasilnya membuat mereka semua menjerit histeris, karena jasad yang tidak dikenal tersebut adalah Adam yang selama ini menghilang. Hasil visum menjelaskan penyebab kematian Adam secara terperinci, dan diyakini bahwa ia telah mati dibunuh oleh semacam begal atau perampok yang hendak merampas barang bawaannya. Hal ini dibuktikan dengan hilangnya dompet dan ponsel serta motor yang ia kendarai pada lokasi kejadian. Kemudian, setelah dibunuh, si pelaku menyembunyikan jasad Adam untuk menutupi jejaknya. Tanpa membuang waktu lagi, polisi pun lalu bergerak cepat. Dalam waktu relatif singkat, mereka berhasil meringkus si pelaku yang tidak lain adalah teman dekat Adam sendiri, Karno. Motifnya membunuh Adam karena hendak merampas barang berharga milik temannya tersebut, persis seperti yang sudah diperkirakan oleh polisi. Dan diketahui juga bahwa Karno telah merencanakan pembunuhan tersebut bertepatan dengan waktu Adam akan pulang ke kampungnya. Ponsel yang ia ambil dari Adam dijualnya dengan harga murah. Dan setelah menggasak isinya, ia memusnahkan dompet Adam beserta kartu identitasnya. Sedangkan motor ia gadekan ke salah satu kenalannya yang ada di luar kabupaten. Uang hasil kejahatannya tersebut juga dihabiskan untuk mabuk dan judi, serta biaya makan sehari-hari, karena Karno adalah pengangguran. Banyak yang tidak menyangka jika Karno akan setega itu pada temannya sendiri. Apalagi diketahui ternyata selama ini dia cuma berpura-pura tidak mengetahui hilangnya Adam. Akhirnya, Karno pun dijatuhi hukuman berat yang sesuai dengan perbuatannya. Kasusnya memang sudah selesai, namun masih meninggalkan sesak dan pilu terutama pada pihak keluarga Adam yang tidak pernah mengira pemuda itu akan pergi dengan sedemikian rupa. Mereka mengatakan bahwa sosok mirip Adam kerap kali menampakkan dirinya di rumah. Kadangkala pada malam-malam tertentu mereka juga mendengar suara seseorang menangis yang diduga sebagai tangisan Adam. Kematiannya yang tidak lazim disinyalir sebagai penyebab arwahnya menjadi penasaran hingga bergentayangan di dunia. Sementara di percetakan tempat Adam biasa mengambil koran semasa hidup dulu, konon sosoknya juga seringkali terlihat muncul di sana. Saat ini percetakan koran tersebut memang telah lama tutup karena bangkrut, namun sosok Adam masih tetap menghantui tempat tersebut. Matanya menatap jauh ke depan dengan pandangan kosong. Lalu ia pun menangis meratapi akhir hidupnya yang tragis.